Ya, oke. Ya, shalom, selamat pagi. Semangat pagi anak-anak kelas. Oh, bukan, kok anak-anak kelas? Ya, anak-anak gabungan dari kelas 7, 8, dan 9. Ya, sudah ada berapa anak di sana? Ya, harusnya kita berdelapan ya kalau sama Miss Tiur. Kita tidak tahu siapa yang belum hadir bersama kita. Ya, kalau sudah dengar suara Mister silahkan. Mari bergabung dengan menyalakan kamera dulu, silahkan. Ada Elda, ada Grady. Ya, tetap stay di sana ya. Jumlah kita sedikit jadi pas bisa terorganisasi dengan baik ya. Jadi semoga bekerja sama dengan baik. Oke. Yesaya dan Jeremy Joseph. Yesaya, Mister, saya ada kendala. Oh, kamera saya ada kendala. Oke, baik. Wow. Oke, baik Yesaya. Ya, semoga kendala tersebut segera teratasi biar pertemuan selanjutnya kita bisa saling lihat satu dengan yang lain. Jeremy Joseph? Halo Jeremy. Halo, Mister. Ya, Jeremy bagaimana? Ada kendala di sana? Oh, aman, Mister. Oh, aman kalau bisa. Oke. Kamu lagi di apa? Bikini bottom kan? Ya, oke. Baik, masih tersisa Lingga, tapi Lingga keluar masuk mungkin jaringan ya. Ini masih connecting di sini. Baik, ya saya juga tetap stay di sana dan dengar Mister dengan jelas. Bisa beri reaksi. Oke, good job. Baik, anak-anak sekalian. Pertama-tama Miss dan Miss Tiur ya, Miss dan Miss Tiur loh, kok Miss lagi ya. Mister dan Miss Tiur sebentar lagi, sabar Mister ganti nama dulu. Nah, karena belum ganti nama makanya tidak tahu nama sendiri. Nah, oke. Jadi pada kesempatan ini Jeremy Joseph kalau tidak ada kendala mari tetap stay di sana dengan kamera ya. Ya, biar lebih ini apa ya. Mister minta nanti di setiap pertemuan kita tetap stay dengan menyalakan kamera. Sekarang Mister mau pastikan terlebih dahulu. Grady di sana pakai wifi atau kuota? Wifi. Good job. Elda? Ya, Mister. Elda pakai jaringan apa? Wifi atau kuota? Wifi, Mister. Good job. Jeremy Joseph? Jeremy Joseph pakai jaringan apa? Luar angkasa atau? Halo Jeremy. Saya pakai wifi, Mister. Jaringan laut, Mister. Jaringan laut itu, Mister. Oh, jaringan bawah tanah. Oke, siap Jeremy. Good job. Lalu Yesaya juga. Yesaya jaringannya apa? Wifi atau paket? Wifi, Mister. Oke, good job. Berarti begini, mengapa Mister bertanya demikian? Linknya masih connecting di sana. Mister memastikan begini biar Mister tahu. Jadi sebenarnya kalau jaringan yang pertama paling aman kalau memang pakai paket data memang Zoom agak mahal kalau paket data. Ya, kalau pakai paketan memang agak mahal, tetapi kalau WiFi berarti syukur. Jadi supaya Mister bisa memastikan tetap nanti kita stay menyalakan kamera selama berproses, ya. Oke, Lingga bagaimana? Sudah berhasil bergabung ini? Halo? Halo, Mister. Akhirnya tadi connecting sampai berhasil. Bisa bergabung dengan menyalakan kamera? Lingga. Nah, ini dia yang namanya Lingga ya. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung. Masih tersisa satu anak. Nanti kita cari tahu mengapa dia belum hadir bersama kita. Baik. Tadi kita sudah berdoa ya. Ini tetap serangkaian acara dari pagi tadi. Jadi kita tadi sudah berdoa. Sekarang kita akan lanjutkan kegiatan kita. Ya, Mister perlu perkenalkan ya. Pada kesempatan 20 menit ini kita akan berkenalan bersama. Yang pertama, kalau yang Mister sudah ajar mereka sudah kenal Jeremy Joseph, Arian Celda dan Lingga. Tapi Yesaya juga sudah kenalan, tapi lebih banyak di lapangan bola. Yesaya ini pemain bola, sepak bola. Ya, Yesaya pemain sepak bola. Lingga itu pemain karambol kalau tidak salah. Ya, jadi Yesaya ini pemain sepak bola. Mister biasanya weekend bertemu dia. Ya, kami satu lapangan di Buduk namanya. Ya, oke. Nama Mister adalah Yohanes Robinson. Ya, biasa dipanggil Robin. Ya, Mister Robin sesuai nama yang ada di Zoom.
Dan juga ada di sana Miss Tiur Manurung. Halo Miss Tiur, silahkan bergabung. Biasa dipanggil dengan biasa disapa dengan apa, Miss? Miss Tiur, Mister. Oke. Ya, Tiur ya. Jadi biasa disapa dengan Miss Tiur. Oh, kelas 7 dan 8 pasti kenal beliau karena dia yang mengajar bahasa Indonesia ya. Grady, Lingga, dan Naomi. Nah, pasti kenal Miss Tiur. Nah, kalau Elda dan Jeremy pasti kenal Mister karena Mister yang mengajar mereka bahasa Indonesia. Ya, lalu di sini Mister akan panggil satu persatu nama lengkap, lalu Mister konfirmasi nama panggilannya apa. Jangan sampai saya salah panggil. Misalkan Lingga, biasanya harusnya dipanggil prasasti biasanya katanya mau dipanggil itu. Nah kalau Mister salah panggil kan nanti berbahaya. Ya, ini Miss Tiur dan Lingga ini kayaknya satu daratan ya. Batak, darah Batak mereka ya. Oke, kalau Mister kemarin cek tergolong darah kotor katanya ya, bukan darah bangsawan juga. Ya. Oke, baik. Yang pertama atas nama Naomi Angeliem, panggilannya Angeliem atau Angeliem. Naomi Angeliem Suwono. Nah, Naomi ini belum hadir Ya, Naomi belum bergabung bersama kita karena katanya ada kegiatan vaksin pagi ini ya. Ya, pagi ini katanya ada kegiatan vaksin, mungkin nanti setelah vaksin kalau kembali masih ada kesempatan dia akan bergabung bersama kita. Ya, panggilannya Naomi kalau tidak salah karena Naomi ini juga masuk bergabung ke tim jurnalistik. Nah, pas bertepatan tim jurnalistik Mister juga yang sebagai pembimbing. Jadi Mister lumayan kenal dia. Naomi, panggilannya Naomi. Lalu yang berikut. Maximilian Grady. Di mana Maximilian Grady? Oke, di sana. Biasa disapa apa? Grady. Oh, Grady. Nah, ini kan seperti ini. Nah, kalau Grady, betulnya Grady. Ya, oke, Grady. Jelas. Naomi tadi dari kelas 7C, Grady juga dari kelas 7C. Ya, itu dia Grady. Naomi tadi itu berjenis kelamin perempuan ya, wanita ya. Kalau Grady cowok. Nah, kelihatan jelas ya dari kelas 7C. Lalu yang ketiga ada Yesaya Cornelius Tarmono dari kelas 8B, berjenis kelamin laki-laki. Biasa disapa apa? Yesa aja, Mister. Oke, Yesaya. Ya, disapa Yesaya. Dia belum bisa bergabung dengan kamera karena ada kendala. Katanya hubungan dia dengan kameranya lagi tidak baik-baik ya. Dia sementara bermasalah sama kameranya. Semoga hubungan mereka baik-baik saja nantinya. Ya, supaya bisa kelihatan tampangnya nanti. Yang keempat ada Lingga Prasasti Pasaribu dari kelas 8C, berjenis kelamin perempuan. Dan dia adalah dia ada di sana. Biasa dipanggil atau disapa dengan nama apa? Lingga, Mister. Oh, Lingga ya, Lingga. Baik. Dia dulu anak walinya Mister ya. Ya, kelas 7C dulu dia. Sekarang 8C. Baik, lalu yang berikut ada Jeremy Joseph Imade, kelas 9A, berjenis kelamin laki-laki. Biasa disapa apa? Jeremy. Jeremy. Ya, itu dia Jeremy. Dia sementara di Bikini Bottom, semoga tidak tenggelam. Lalu yang terakhir ada yang bernama Ariance Elda Timo, berjenis kelamin perempuan dari kelas 9B. Biasa disapa dengan apa? Elda? Elda, Mister. Oh, Elda. Oke, baik, betul. Berarti jelas ada Naomi, Grady, Yesaya, Lingga, Jeremy, dan Elda. Ya, baik anak-anak sekalian. Mungkin kamu akan lihat pengumuman ada di grup kelasmu ataupun situasi-situasi yang ada terkait tematik. Nah, Mister perlu sampaikan bahwa setiap tahun selama Mister masuk mulai mengajar tahun 2019, Mister masuk tahun ajaran 2019-2020, itu Mister Arif percayakan, bahkan juga dari yayasan percayakan untuk membentuk kelompok sastra setiap minggu tematik. Nah, di sini ada Elda dan Jeremy. Elda dan Jeremy itu kelompok tetap dari tahun lalu kalau tidak salah. Ya, jadi tahun 2019 sampai 2020 itu kelompok sastra ada kalau tidak salah 11 anak, bukan 11 anak, ada beberapa 15 atau 16 anak.
Ya, jumlahnya Mister lupa ingat 16, 15 atau 16. Nah, itu kita menghasilkan antologi cerpen, buku cerpen. No, salah maaf. Kita menghasilkan antologi puisi, buku puisi tahun 2019. Lalu tahun kemarin itu berjumlah 11 anak, di dalamnya ada Elda dan juga ada Jeremy. Kita membuat buku lagi, yaitu antologi cerpen. Ya, antologi cerpen. Jadi buku puisi sudah ada, buku cerpen sudah ada. Nah, tahun ini 2021-2022 tahun pelajaran 2021-2022 itu diminta ya untuk coba membuat pementasan. Ya, pementasan drama. Nah, biasanya setiap tahun itu kita memilih anak sesuai ya yang kita percayakan, sesuai pengalaman belajar bahasa Indonesia mungkin ataupun pengalaman yang lain. Ya, misalkan Lingga itu, mengapa Mister pilih Lingga? Karena dia salah satu ya siswa yang kalian semua di sini sesuai kategori cerdas dan ekspresif. Ya, cerdas dan ekspresif. Nah, karena permintaan pementasan kita itu permintaan kita tahun ini adalah membuat sebuah pementasan drama ya, pementasan berupa drama, sehingga kita akhirnya harus memilih beberapa anak yang cerdas dan ekspresif tentunya. Nah, kalian berenam masuk dalam kategori ini, yaitu Elda, Jeremy, Lingga, Yesaya, dan Grady. Ya, karena kalau misalkan kita memilih ada dari kalian semua anak-anak semuanya cerdas, semuanya pintar, tetapi kalau tidak ekspresif itu bahaya. Ya, kalau tidak ekspresif itu bahaya. Ya, misalnya dia tenang-tenang saja, dipanggil jawab seadanya iya. Halo Lingga, iya, selesai. 1+1 berapa? 2, selesai. Nah, kalau seperti itu bahaya. Ya, karena kalau dalam pementasan drama itu kalau berdasarkan pengalaman Mister, nah Mister kan juga basic Mister adalah sarjana sastra ya. Jadi dulu Mister pernah menjadi tokoh ya, untuk berperan, lalu juga kita pernah menyusun naskah, pernah menyutradarai beberapa pementasan seperti itu. Jadi berdasarkan pengalaman itu mengapa kita harus cerdas? Mengapa kita harus cerdas dan ekspresif? Karena drama itu sebenarnya semua ilmu pengetahuan sebenarnya tidak mudah. Kalau kita sebut mudah pun tidak. Tetapi kalau kita sebut sulit pun tidak, ya. Sulit pun tidak. Yang penting kalau kita konsentrasi, dengarkan dengan saksama, pasti semuanya berjalan dengan baik. Ya. Jadi kalau misalkan dalam pementasan biasanya terjadi ini. Tiba-tiba lupa apa atau lupa naskah atau lupa apa yang harus disampaikan, ya. Nah, itu harus seperti apa? Nah, itu mau tidak mau harus namanya improvisasi. Harus cepat-cepat improvisasi. Karena kalau lupa terlalu lama, adegan harus terus berlangsung. Oh, ketahuan salah. Nah, seperti itu. Baik. Maka dari itu, materi yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan hari ini sampai hari-hari selanjutnya adalah materi mengenai drama. Ya, materi mengenai drama. Untuk kelas 8, kalian semester 2 materi drama ini terdapat di materi pembelajaran bahasa Indonesia semester 2. Semester 2 bab kedua kalau tidak salah. Itu terkait drama. Jadi kelas 8 akan dapat, kalau kelas 9 sudah dapat. Jeremy dan Elda masih ingat materi itu? Drama. Tahun lalu? Dapat atau tidak tahun lalu? Nah, oke. Kalau ada senyum-senyum seperti itu berarti antara lupa dan tidak. Ya, tidak apa-apa. Pada kesempatan ini kita akan mengulang. Ya, jadi drama. Nah, kalau Mister mau nanti hari Rabu berdasarkan schedule itu ada guest teacher kita. Nah, guest teacher kita itu sebenarnya juga adalah kakak tingkat Mister ya, tahun 2010. Kuliahnya tahun 2010. Antonius Hendrianto SSMA. Ya, nah dia akan menjelaskan lebih detail terkait apa itu drama dan seni peran, bagaimana kita berperan, bagaimana kita menjadi seorang tokoh dalam sebuah drama. Ya, jadi anak-anak sekalian, Mister minta karena kita hanya berenam, kita bertujuh dan berdelapan dengan Mister dan Miss ya, anak-anak berenam,
Jadi mohon tetap semangat, ya, ikhlas dan fokus untuk mengikuti kegiatan minggu tematik kita dalam kelompok sastra, ya. Jadi di sini kita akan berproses minggu tematik, kita akan berproses terkait teori dan apa yang akan kita lakukan, lebih fokus ke LK juga, lembar kerja siswa. Nanti setelah ini kita akan berproses ke depan menghasilkan sebuah pementasan. Ya, jadi alasan-alasan kita sudah memikirkan beberapa alasan selain cerdas dan ekspresif, kita juga tidak terlalu banyak. Mengapa? Karena pementasan kali ini dimintai untuk pementasan online. Ya, pementasan online. Jadi kita mungkin akan lebih ke dramatic reading. Dramatic reading, ya. Konsep kita mungkin lebih ke dramatic reading. Ya, dramatic reading itu bagaimana? Bahasa Bali, ya, kalau tidak salah. Ya, membaca yang dramatis. Atau bahasa Batak kalau tidak salah Lingga di sana. Dramatic reading itu bahasa-bahasa Batak, ya. Ya, Batak-Batak Toba kalau tidak salah. Ya, jadi dramatic reading, mungkin kita lebih ke dramatic reading. Mengapa demikian? Karena kalau kita misalnya kalau mau pementasan yang ada apa angle-nya, ada blocking dan lain-lain, kita butuh panggung dan lain-lain, itu mungkin kecuali kita tidak pentas online, ya. Kita mungkin bertemu di satu tempat, buat panggung dan lain-lain. Nah, itu mungkin bisa. Tetapi kalau konsep kita mungkin seperti saat ini, dramatic reading. Mungkin nanti kalian dibekali dengan apa lagi? Make up karakter, lalu mungkin atribut karakter. Nah, setelah itu baru mungkin bisa ini apa? Bukan mungkin bisa, nah ini Mister ini apa? Lupa lagi apa yang perlu disampaikan. Jadi dramatic reading minimal akan seperti ini, terjadinya seperti ini. Mungkin via Zoom atau mungkin Google Meet atau mungkin via meeting-meeting yang lain. Tapi tentunya secara online. Ya, baik, itu adalah kesempatan Mister untuk menyampaikan terkait perkenalan kita, kelompok sastra itu seperti apa, lalu apa tujuan kita ke depan. Ya, jadi sekali lagi selamat bergabung dalam kelompok sastra. Oh, siapa yang sudah keluar? Elda, ya? Oh, belum, bukan. Oh, masih tetap sama. Ya, tersisa Naomi. Semoga Naomi segera bergabung nanti. Jadi sekali lagi salam kenal bagi yang belum kenal. Ya, baik itu perorangan maupun kelompok. Ya, kita tergabung dalam satu kelompok, itu kelompok sastra, dan tujuan kita ke depan adalah menghasilkan sebuah pementasan drama, ya, bukan FTV, bukan film-film di Indosiar yang suara hatinya itu bisa terdengar, bukan itu, ataupun film-film action, big movie, bukan itu, tapi pementasan drama. Ya, jangan khawatir terkait Mister, saya belum paham apa itu drama. Apakah itu sejenis makanan, minuman, atau mungkin media sosial? Nah, terkait itu hari esok kita akan dapat lebih jelas terkait apa itu drama. Jadi sekarang jangan tanya dulu apa itu drama. Ada kesempatannya untuk dijelaskan nanti. Ya, oke, baik. Sebelum kita lanjut ke agenda kita selanjutnya, yaitu penjelasan lembar kerja oleh Miss Tiur. Adakah yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut terkait kelompok kita, kelompok sastra? Ya, boleh silahkan. Saya mengajar bahasa Indonesia untuk kelas 9. Miss Tiur mengajar bahasa Indonesia untuk kelas 7 dan 8. Nanti Miss Tiur saat berbicara juga akan memperkenalkan diri kepada kalian semua. Jadi nanti yang kelas 8 naik kelas 9 tahun ajaran depan pasti akan bertemu dengan Mister dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, oke, sudah waktunya untuk kesempatan Miss Tiur. Sekali lagi Mister sampaikan, mari dengan ikhlas dan penuh semangat supaya kita bisa bekerja sama agar pementasan kita, tujuan kita pementasan bisa tercapai, ya, bisa tercapai dengan baik. Oke, baik, bisa beri reaksi. Oke semuanya? Oke, baik, sip, good job. Ya, terima kasih semua. Baik, kesempatan selanjutnya Miss Tiur silahkan untuk menjelaskan terkait lembar kerja. Nah, lembar kerja ini yang harus anak-anak selesaikan selama 5 hari. Hari ini, besok, sampai hari Jumat. Jadi minggu tematik sebenarnya lebih ke teori, lalu
menyelesaikan lembar kerja kalian. Nanti setelah itu baru kita berproses menuju ke pementasan. Ya, Mister undur diri. Kesempatan selanjutnya ke Miss Tiur. Silahkan Miss Tiur, kesempatan diberikan. Oke, shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Bisa dengarkan, Miss? Bisa, Miss. Oke, di sini masih 1, 2, 3, 4 orang saja ya yang sudah bergabung. Tadi pagi Naomi izin untuk vaksin. Baik, anak-anak semuanya ada 1, 2, 3 orang yang Miss kenal dan 2 orang yang belum sekalipun kita bertemu ya. Ada Elda, tadi Miss dengarkan setelah perkenalan ya. Miss ada Elda dan Jeremy. Ya, kita santai saja anak-anak, ini pementasan drama secara online. Jadi karena kita juga tidak terlalu banyak ya, kita hanya beberapa orang. Jadi lebih dekat jadinya, lebih dekat. Lalu anak-anak yang belum Miss kenal karena belum pernah mengajar, tapi pasti sudah kenal dengan Miss Tiur karena saya sering ikut morning devotion ya. Pernah ya, Elda 9B dan Jeremy kelas 9 apa nak? Jeremy? Jeremy bisa dengarkan Miss? Bisa, Miss. Kelas 9 apa nak? Kelas 9 apa? 9A. Oh, 9A, rupanya Miss juga asistennya di sana. Nah, ya, jadi kita akan lebih dekat. 7 hari rasanya cukup untuk kita untuk saling dekat, dan setelah minggu tematik ini nanti ada TD Live. Kita berharap anak-anak tetap stay di sini di sastra supaya sampai pada pembuatan produk. Ini masih teori untuk 7 hari ini sampai akhirnya nanti ada produk yang kita hasilkan pada TD Live ya. Kalau kalian tetap stay di sini, karena setahu Miss untuk TD Live itu tidak mengharuskan sesuai dengan minggu tematik ya. Contohnya kalau kalian memang setelah dapat teori dari Mr. Robi gitu ya, dan juga guru tamu kita, Miss kayak rasanya berat sekali gitu ya. Bagi saya drama ini kok sulit sekali bagi saya, Miss. Nah, kami juga sebagai pembina di sini tidak bisa memaksakan, tapi berharap Anda tetap bergabung terus sampai pada kegiatan TD Live. Oke, jadwal kita hari ini nggak perlu perkenalan lagi ya. Apa perlu perkenalan sesuai dengan CV? Tidak usah ya. Nanti mengalir saja, jangan sungkan-sungkan, tetap komunikasikan dengan Mister dan Miss. Ada grup, silakan di sana. Kalau contohnya kalian ada izin, ada masalah atau kendala apapun, silakan jangan chat personal ya. Jangan chat personal, langsung saja di grup. Nanti di sana langsung kalian sampaikan apa alasan dan lain sebagainya. Mungkin ada kewalahan dan lain sebagainya, silakan sampaikan di sana di luar dari kegiatan pembelajaran kita seperti ini. Baik anak-anak, sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan, kira-kira apa kegiatan kita? Oke, Miss tanya dulu, Grady dari SD Tunas Daud enggak? Enggak ya? Bukan, Miss, bukan. Oke, ini ada, lihat anak-anak, di sini kan ada gabungan ya, ada kelas 9, ada kelas 8, dan kelas 7. Miss berharap kelas 9 memberi contoh ke kelas 7, kelas 8 juga memberikan contoh ya kepada adik-adik kelasnya. Tapi jangan buat tingkatan. Kamu kan adik tingkat gua gitu ya, lo enggak level gua gitu, janganlah ya. Ya kita memang berekspresi, tapi jangan sampai buat garis pembatas antara engkau dan adik tingkatmu. Miss berharap kalian semuanya menganggap kalian ada pada situasi yang sama, level yang sama. Ya, walaupun tetap kalau cara berbicara terus diperhatikan. Tapi jangan terlalu formal sekali. Kita berdrama
Drama itu adalah bagaimana kamu dalam kehidupan sehari-hari didramakan, ya, didramakan seolah-olah itu terjadi. Sekarang kita lihat kita ambil dari cerpen, novel gitu, lalu kita dramakan, lalu kita pentaskan. Baik, anak-anak, ya, kita ada waktu kurang lebih 60 menit untuk pemaparan LK. Tapi nggak sampai segitu lamanya. Untuk Grady ini adalah hal yang baru karena dia bukan dari Tunas Daud. Jadi perlu nanti ekstra untuk memahami. Karena anak-anak kalian wajib, LK itu adalah lembar kerja. Nanti Miss akan kirim, semuanya kegiatan kita lewat grup ya. Nanti lembar kerja tematik ini akan Miss share kepada anak-anak lewat grup supaya ini ada beberapa Miss share dulu, setidaknya punya gambaran ya. Miss share dulu yang masih dalam keadaan kosong, belum terisi ya. Nah, kurang lebih formatnya seperti ini. Lembar kerja minggu tematik kita kelompok sastra ada 5 tahap di sana ya. Tahap pertama mengidentifikasi makasalah, tahap kedua ini pengalaman belajar, ada terbagi atas 2 di sekolah, di luar sekolah. Lalu tahap ketiga penentuan solusi. Kalau solusinya ada 3. Solusi yang pertama permasalahan yang diangkat, apa masalah yang diangkat, lalu solusi yang memungkinkan, dan solusi yang digunakan. Lalu yang keempat itu produk, lalu analisis produk, ada kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, dan yang terakhir cara mempromosikan. Lalu tahap kelima adalah refleksi kegiatan. Miss akan jelaskan satu persatu, tapi kurang lebih seperti inilah gambaran LK. Oke, kalau anak-anak yang sudah kelas 8 ya, 8 dan 9, LK ini sudah tidak asing lagi. Ya, sudah tidak asing lagi bagi anak-anak yang sudah pernah. Tapi Grady kebetulan juga bukan alumni Tunas Daud, jadi perlu ekstra. Jadi kalau ada yang kira-kira bagi Grady kurang paham, jangan sungkan-sungkan untuk menjawab. Nah, anak-anak, sebelum Miss jelaskan satu persatu, ya, kita lihat jadwal, ya. Kita lihat jadwal hari Selasa itu ada juga pengisian LK. Jadi setiap harinya itu kurang lebih ada khusus untuk pengisian LK. Hari Selasa ada, itu Miss yang bawakan juga. Lalu hari Kamis ada juga pengisian LK. Lalu hari Jumat itu ada presentasi. Ya. Jadi ini wajib sekali Anda kerjakan. Jangan sampai tidak dikerjakan karena ini adalah bukti Anda mengikuti minggu tematik. Maka anak-anak Miss mohon, Miss berharap harap anak-anak semuanya mengerjakan ini. Nanti Miss akan share setelah pemaparan tentang lembar kerja tematik. Miss akan share, silakan nanti kalian kerjakan sesuai dengan tahap-tahap yang sudah dijadwalkan. Ya. Yang sudah dijadwalkan supaya apa? Sehingga pada hari Jumat pada saat presentasi dan pengumpulan ya, dan pengumpulan LK ini Anda tidak terburu-buru lagi dan bisa mempersiapkan dengan baik. Paham? Paham yang Miss jelaskan? Oke, sejauh ini Miss sudah memaparkan beberapa hal. Apakah ada pertanyaan? Nah, karena kita memang jumlahnya cukup sedikit ya, hanya 6 orang saja, maka nanti pada hari Jumat itu pasti seluruhnya harus presentasi, ya, mempresentasikan lembar kerja tematiknya. Dan pada yang terakhir adalah pengumpulan. Ya, pengumpulan lembar kerja tematik. Anak-anak, lembar kerja tematik ini sangat penting. Miss sampaikan karena Miss berharap
anak-anak yang ada yang bergabung dengan kelompok sastra memiliki nilai, karena ini berhubungan dengan nilai-nilai anak-anak dan ini termasuk dalam nilai profil dan tentunya akan masuk nanti ke nilai raport anak-anak semuanya. Jadi Miss harap tidak ada satupun yang tidak mengerjakan. Paham? Paham? Oke. Baik. Ini waktunya Miss akan jelaskan satu persatu. Silakan dipahami dan Miss contohnya tahap 1 Miss jelaskan. Coba kita mencari kira-kira apa ya yang mau diisi. Walaupun contoh ya, Miss berarti bisa dong langsung kita kerjakan hari ini. Tidak bisa. Harus sesuai dengan tahap-tahapnya. Ya, besok ada pemaparan baru tahu kalian. Oh, masalahnya di sini. Ini masih praduga. Kita mencoba menebak-menebak, ya. Kita coba menebak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Nah, kalau pada saat pengisian yang sesungguhnya sesuai dengan jadwal, itu tidak menebak lagi, tapi sudah pasti berdasarkan informasi atau pemaparan materi yang disampaikan oleh guru-guru ataupun guru tamu. Oke? Ini kita coba menebak, kira-kira di tahap 1 apa yang akan terjadi. Kita coba kerjakan bersama-sama. Ya, oke? Oh ini kok pada mati kamera, kenapa? Oke, tidak apa-apa. Tapi Miss berharap kalian tetap nanti aktif, ya, tetap aktif untuk menjawab atau kita sama-sama diskusi mengenai lembar kerja minggu tematik. Baik anak-anak, di bagian pertama ini adalah identitas, ya, identitas. Jadi kalian tinggal tuliskan namanya, kelasnya, lalu kelompoknya sudah jelas kita adalah kelompok sastra. Temanya adalah seperti yang sudah disampaikan oleh Mr. Robi tadi. Drama ini sebenarnya bukan asal-asalan dibuat jadi kelompok, jadi bagian dari kelompok sastra, karena memang kita pelajari dan sangat berhubungan dengan sastra. Kira-kira yang termasuk dalam golongan sastra apa saja, anak-anak? Produk dari sastra. Mungkin dari pengalaman saja walaupun belum pernah dipelajari gitu. Kira-kira apa? Ya, kita heningkan cipta sejenak. Ayo, silakan. Kalau berdrama itu kita harus berani berbicara, berani berekspresi dan lain sebagainya. Jadi mohon yang diam-diam kalem itu agak berubah, ya. Harus berani cerewet dan lain sebagainya. Harus berani berekspresi. Jangan terlalu kalem. Itu untuk pembelajaran yang di luar dari sastra. Sastra itu sangat dekat hubungannya dengan ekspresi. Sebentar Miss kepanasan, Miss perlu hidupkan AC ya. Oke, kira-kira menurut kalian apa produk dari sastra? Tahu nggak sebenarnya sastra itu apa? Aduh ini Mister. Tapi pernah jadi bagian dari sebuah pementasan yang berhubungan dengan sastra ya. Kemarin waktu Miss, kebetulan yang Miss yang hubungi yang paling langsung tanya anaknya itu ada Grady dan Naomi ya. Soalnya Miss bukan kebetulan kelas 7 itu belum ada yang berbaur dengan sastra, jadi Miss langsung tanya. Ya, Miss langsung tanya kira-kira anak-anak kelas 7 waktu itu ada yang enggak ya yang mau bergabung dengan sastra membuat sebuah drama. Dan Grady waktu itu memberikan sebuah pendapat. Kenapa waktu itu Grady memilih bergabung dengan sastra? Kalau waktu itu pasan saya pas kelas 2 itu kan pernah ikut kayak kelompok sastra sekolah SD juga, Miss. Itu kayak ada drama sekolah dan ternyata kan dramanya kan seru banget gitu loh, Miss. Saya pasan waktu itu juga saya masih belum terlalu sering kayak latihan nyanyi gitu, Miss. Jadi saya coba ikut drama dan ternyata seru. Lalu dengan di Terus juga ada drama, saya jadi tertarik, Miss. Oke.
Iya, alasan dari Grady karena dia pernah berpengalaman dalam bidang drama. Jadi sebuah ketertarikan untuk bergabung. Mungkin yang lainnya ini perlu juga kita cari kenapa, kita pahami ya, kenapa mau bergabung. Jangan-jangan ada ancaman. Ya, ada ancaman dari Miss atau Mister gitu ya. Harus bergabung, kalau enggak nilai bahasa Indonesia tidak aman gitu. Ada kira-kira yang begitu? Ada Elda diancam atau enggak ini? Atau keinginan sendiri untuk bergabung dengan kelompok sastra? Elda? Halo Elda, bisa dengarkan Miss? Ya, Miss. Ya, kenapa mau bergabung dengan kelompok sastra? Karena udah dari kelas 7 jadi kayak pengen biar 3 tahun itu ikut sastra aja sih. Oh, biar saling berhubungan ya, karena memang kalau dari ini sebuah tidak hanya apa ya, drama itu bukan hanya karena kita ada apa ya, talenta di sana, tapi terkadang dia perlu karena pelatihan terus akhirnya kita terbiasa dan memiliki rasa keingintahuan terhadap suatu hal. Oke, bagus ya. Elda berarti pecinta sastra ini ya, dari kelas 7, 8, dan 9. Ini kayaknya penerusnya semoga disampaikan kepada adik-adik tingkatmu. Ada Grady di sini. Mungkin nanti Grady kelas 7 mulai cinta, kelas 8 masuk, kelas 9 juga join dengan sastra. Lalu Elingga, kenapa gabung? Diancamkah? Enggak, Miss. Soalnya saya mau coba gimana sih drama itu gitu, Miss. Oh, masih mau coba. Oke. Sebelumnya tidak dengan sastra ya, Lingga ya? Enggak, Miss. Saya masuk grup musik kelas 7. Oh, musik kelas 7. Lalu, iyalah orang Batak ya kan? Batak suaranya. Maaf, logatnya keluar. Ya. Lalu, Robi, maaf. Rupanya Mister ya. Wih, saya tidak sopan deh. Ya, dan selanjutnya ada Jeremy. Kenapa bergabung dengan sastra, Jeremy? Diancam sama guru bahasa Indonesia atau bagaimana ini? Karena saya memang mau, Miss. Oh, karena mau, ya. Itu motivasi paling besar, karena mau. Ya, bagaimanapun pintarnya kita berdrama, berekspresi dan lain sebagainya, kalau tidak ada kemauan, maka sia-sialah perbuatan manusia itu, ya. Oke, selanjutnya ada Yesaya. Pemain bola akhirnya bergabung dengan sastra itu sebuah hal yang perlu dipertanyakan. Karena Miss dengar tadi dari Mr. Robi bahwa Yesaya adalah pemain bolanya Tunas Daud. Kenapa mau bergabung dengan sastra, Yesaya? Apakah ada ancaman? Pertama ditawarin kan sama Mr. Robin. Ya, Terus saya tanya ngapain aja sih Mister, katanya buat drama. Ya udah saya mau ikut karena waktu SD pernah buat drama gitu, ternyata seru juga. Oke, ya kurang lebih simpulkan kalian bergabung dengan sastra bukan karena paksaan, ya, bukan karena paksaan dan bukan karena tidak ada pilihan, tapi karena ingin tahu dan juga ada yang sudah punya minat, ya, sudah punya minat dari awal untuk bergabung dengan kelompok sastra. Maka mereka sebentar. Mereka bukan bergabung dengan paksaan tapi ancaman. Ya, ancaman. Ya, silakan lanjutkan. Iya, itu tadi. Oke, maaf ya. Mr. Robi ini ada di depan Miss, jadi kalau Mr. Robi open apa namanya ini? Open mic, jadi suaranya tabrakan semua. Jadi, nah anak-anak sebelum sampai ke sana Miss mau menyampaikan beberapa hal ya, sebelum sampai ke tema dan tahap-tahap selanjutnya. Kita punya waktu banyak, jadi silakan kita berbincang-bincang. Oke, Miss mau menyampaikan beberapa hal. Yang pertama,
kebetulan kelas 7, 8, dan 9 itu ada integrasi. Tematik tadi sudah disampaikan oleh Miss Elis. Apa itu tematik? Itu perpaduan ya, beberapa mata pelajaran sehingga terbuat konsep baru dan nanti akan menghasilkan produk. Nah, sastra bahasa Indonesia yang dibawakan oleh Mr. Robi dan Miss Tiur ya, itu tergabung di semua grade. 7, 8, dan 9 ada bahasa Indonesianya. Maka mohon dimaklumi ya, kalau nanti atau besok untuk pembelajaran selanjutnya Miss Tiur dan Mr. Robi tidak selamanya bergabung berdua di Zoom. Kadang nanti Miss saja atau Mr. Robi saja yang bergabung ya, karena kami juga akan mengajarkan materi di kelas 7 dan 8 yang kelompok yang grade ya, bukan yang talent. Oke, anak-anak paham ya? Oke, kita coba ancang-ancang. Sekarang kita ke pelatihan pembuatan lembar kerja minggu tematik. Oke, bisa lihat. Nah, temanya kita sesuai dengan, sebentar nih sambil, bentar ya. Tema yang akan kita angkat sesuai dengan KD, kompetensi dasar yang terdapat pada pembelajaran kelas 8. Nah, kelas 7 dan kelas 8 memang belum mendapat materi ini di kelas. Ya, karena kelas 8 itu nanti baru semester 2 dan kelas 7 belum sedikit pun menyentuh tentang drama. Maka tema yang kita angkat adalah menyajikan drama dalam bentuk pentas ya. Nah, kurang lebih seperti ini sesuai dengan KD dari kelas 8. Nanti kita coba komunikasikan lagi kira-kira produk terakhirnya apakah, karena sudah online ya. Sebentar. Oke, maaf sedikit ada salah. Ini adalah bunyi KD. Jadi kalau kita dalam pembelajaran, anak-anak pasti disampaikan kompetensi dasarnya yang menjadi dasar kita bertindak. Jadi guru-guru semuanya pasti beranjak dari kompetensi dasar yang sudah diatur oleh pemerintah. Ya, nah mungkin kalian akan sedikit bertanya. Tadi Miss Elis menyampaikan bahwa minggu tematik itu perpaduan dari beberapa mata pelajaran. Tapi kalau talent, termasuk kita sastra, itu hanya satu mata pelajaran aja, yaitu bahasa Indonesia, dan langsung pada hal apa yang akan kita buat. Walaupun ini belum kita pelajari. Ya. Nah, sedangkan tema itu ada juga dimuat dalam rundown kita, yaitu berekspresi dalam drama. Oke, jadi kurang lebih yang bagian identitas ini kita hampir sama semua. Ya, paling namanya yang beda, baru pilih kelasmu kelas apa, lalu bunyi KD dan temanya sama. Oke, paham? Paham sejauh ini anak-anak? Ada yang mau bertanya? Ini jadi penting, jadi mohon dari sini nanti kelihatan kalian nanti akan dapat nilai apa, karena yang menilai adalah wali bersama dengan Miss dan Mister yang mendampingi kalian di sini. Ini jadi bukti real. Oke, lalu tahap yang pertama adalah identifikasi masalah. Oke, seolah-olah kita belum tahu apa-apa, yang kita pahami masih bunyi KD dan temanya. Ya, bunyi KD dan tema yang terdapat pada
kelompok. Nah, pada tahap 1 ini identifikasi masalah adalah kita coba mengidentifikasi kejadian-kejadian yang berhubungan dengan tema. Kira-kira hal apa yang bisa kita sangkut pautkan dengan tema ini? Yaitu pada penerapannya. Penerapan dari berekspresi dalam drama. Kira-kira apa ya mengidentifikasi masalah? Coba kita cari kira-kira apa masalah yang timbul dari adanya tema ini. Ya. Kira-kira ada? Coba kita sama-sama mengungkapkan pendapat. Kira-kira apa yang memungkinkan bisa menjadi sebuah permasalahan yang timbul dari tema? Ya. Oke. Ada kira-kira? Ya, coba. Kira-kira apa? Bisa kelihatan nggak ya? Bisa? Kelihatan, Miss. Miss ngetik juga kelihatan di sana? Oke. Kita coba mengidentifikasi masalah yang terjadi sesuai dengan tema berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, mungkin beberapa anak ya belum pernah mendapat materi ini, tapi mungkin pernah menjadi bagian dari keseharianmu atau pernah kamu alami di luar dari kegiatan pembelajaran. Kira-kira apa? Berekspresi dalam drama. Yuk coba, Miss, stop bentar. Ada? Wih, ini terlalu fokus semua ya. Kira-kira apa? Ayo. Masalah apa yang kira-kira muncul dari tema ini atau dari bunyi KD ini? Ya, kita menyajikan drama di mana drama yang kita harapkan adalah berekspresi. Tahu kan berekspresi ya? Oke. Oh, ada yang chat. Sulitnya mengekspresikan perasaan lewat mimik wajah dan gerakan tubuh. Ini dari Lingga, ya. Langsung kopas, ya. Mungkin masalah yang terjadi adalah sulitnya mengekspresikan perasaan lewat mimik wajah dan gerakan tubuh, ya. Ayo coba sangkut pautkan tema ini dengan keadaan hari ini, keadaan saat ini yaitu kita dilanda dengan COVID-19 ya. Lalu kita harus, ini hal yang baru, Miss aja yang sudah lama bergabung dengan pendidikan. Miss dan Mr. Robi itu beda ya. Mr. Robi itu sastra, makanya beliau dapat gelar sastra. SS, Sarjana Sastra. Kalau Miss Teori itu SPD, itu Miss ambil pendidikan bahasa Indonesia. Jadi bagi Miss untuk hal-hal seperti ini memang suatu hal yang baru, tapi masih ada hubungannya, ya, masih ada hubungannya. Maka hal yang baru bagi Miss pementasan secara online, ya, beberapa contoh yang sudah Miss lihat, ya, sulitnya berekspresi, antara kesulitan mungkin bagi anak-anak juga hal yang baru, atau ada pernah mengikuti suatu pementasan drama dilakukan secara online, pernah?
Nah, ini menjadi tantangan bagi kita. Nanti saya dan Mr. Robi akan berusaha mencoba membuat naskah drama sesuai dengan konteks yang ada. Ya, coba kita, karena tidak mudah anak-anak. Kalau kita cari atau beberapa naskah drama yang sudah kita miliki, tapi karena tidak sesuai dengan kondisi sekarang yang dilakukan secara online, gimana ya? Kalau contohnya ada ceritanya dua anak gitu ya. Contohnya di sini Grady dan Lingga. Mereka memiliki peran ya. Grady duduk bersama dengan Lingga ada dalam naskah itu. Nah, secara online itu seperti apa gitu. Maka akan lebih sulit ya. Makanya tadi Mr. Rob tadi menyampaikan bahwa drama kita ini berekspresi lewat apa tadi Mr. Rob? Saya lupa. Tadi lewat drama. Ya, drama apa tadi Mr.? Ada Mr. Rob ini. Reading apa tadi? Drama. Oh, dramatic reading. Berarti nanti dari naskah ini lalu Anda berekspresi sesuai dengan hal yang kalian perankan gitu. Berarti lebih ke intonasi gitu ya mungkin ya. Ya. Oke, kira-kira seperti itu nanti. Jadi kalian membacakan atau mengekspresikan sesuai dengan naskah yang Anda pegang atau naskah yang bagian Anda. Oke, kira-kira kesulitan itu. Ini masalah-masalah yang mungkin atau nanti kalian pasti akan temukan. Ya, temukan. Kalau buat nanti semua di sini kalian tulis apa nanti kan? Ya, jadi kira-kira beginilah tahap pertama yaitu mengidentifikasi masalah. Lalu yang kedua, nah ini udah ada masalahnya. Lalu kita ke tahap kedua. Jadi anak-anak ini sangat berhubungan, tidak bisa kamu lompat atau loncati ya. Miss, saya langsung yang terakhir aja Miss. Saya mau di atas duluan gitu ya, langsung pada pengalaman belajar. Enggak, harus dari awal, dari tahap 1 dulu, lalu ke tahap 2. Ke tahap 2, ini pengalaman belajar. Nah, dengan adanya masalah, dan juga ada tadi bunyi KD, lalu kita sudah rumuskan masalahnya, kira-kira pernah enggak kalian dapat pemahaman mengenai tema ini pada pengalaman kerja, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Ya, contoh apa saja? Contoh pembelajaran bahasa Indonesia. Ini kalau kelas 9 kan dia sudah tinggal buat, pernah dipelajari di kelas 9. Ya. Atau apa? Yang kira-kira di sekolah lewat kelompok sastra pada minggu tematik. Mungkin yang sudah pernah ikut dalam kegiatan minggu tematik pernah dapat pembelajaran tentang drama gitu ya. Lalu kira-kira di mana lagi? Kalau di sekolah kira-kira dari siapa? Mungkin dari ada ekstra. Ya, dari ekstra mungkin ada ekstrakurikuler yang sudah mempelajari tentang drama. Menyinggung saja itu juga bisa salah satu pengalaman belajar yang Anda dapatkan di sekolah. Nah, kalau di luar sekolah kira-kira di mana? Ayo semuanya, ini pada diam-diam Miss seolah-olah bicara sendiri, ya, memang bicara sendiri ya. Ya, kita diskusi ini. Kira-kira dari mana? Dari bimbel, bimbingan belajar ya. Kira-kira dari mana lagi? Miss Ekstrakurikuler SD sebelumnya? Oh, sekolah sebelumnya. Iya. Lalu? Lalu kira-kira dari mana lagi?
Dari YouTube. Ada juga dari mana lagi? Kira-kira masih banyak lagi ya. Nanti tulis semua di sini. Kalian bingung mau jawab apa. Ikut pementasan di hari raya. Oke, ya benar ya. Oke, kurang lebih seperti ini akan kalian buat pada tahap pengalaman belajar. Lalu selanjutnya adalah, nah, sudah ada masalahnya, lalu kita sudah ada pengalaman belajar, ya. Lalu sekarang sudah ada masalah, ada pengalaman, kita harus menentukan solusi. Solusi yang akan kita angkat. Ya, supaya kita dapat berdrama, berekspresi dalam drama. Ya. Permasalahan yang diangkat. Coba. Kira-kira apa permasalahan yang diangkat? Ya. Para peserta didik sulit dan apa kira-kira? Selain sulit dan kurang termotivasi untuk berekspresi dalam drama. Ya, kira-kira seperti ini permasalahan yang diangkat. Sekarang anak-anak sulit sekali, jangankan berdrama ya. Ya. Kadang kita suruh buka kamera saja itu sebenarnya bagian dari ekspresi ya. Kamu seperti ini akan kelihatan oleh Mister atau Miss-nya apakah kalian bisa mengikuti pembelajaran atau hanya bengong gitu ya. Dari ekspresi sebenarnya bisa kelihatan. Nah, anak-anak yang tidak berani open kamera secara tidak langsung sebenarnya dia tidak punya ekspresi untuk berani tampil. Ya. Makanya Miss bilang kalau anak-anak yang Miss ajari kelas 7 dan 8 silakan open kameranya. Wajib sekali open kamera kecuali kalau ada kendala. Dengan ini Anda berani kelihatan anak-anak yang pede atau percaya diri sama anak-anak yang tidak percaya diri. Itu bagian juga walaupun tidak Miss, drama itu kan bukan kejadian yang sebenarnya ya. Ini hanya tiruan dari kehidupan manusia. Tapi dari sana kelihatan ekspresi-ekspresinya. Nah, saat kamu tidak berani berekspresi, ya, itu artinya kamu tidak suka berdrama. Ya, ini kebetulan anak-anak yang sudah ada di sini dan yang Miss ajari ya, Grady itu kalau open kamera ya seperti ini. Setidaknya seleher terus selain dalam kondisi jaringan yang tidak baik. Nah, kira-kira seperti ini masalah yang kita angkat ya, baru nanti ada beberapa. Kalian silakan tentukan saja lebih dari 1 poin itu bebas ya. Bebas lebih dari 1 poin yang kalian muat. Sebentar Miss lihat. Oke, kita masih ada waktu. Lalu solusi. Ada permasalahan yang diangkat. Ini loh anak-anak itu tidak berani berekspresi lewat drama. Solusi yang memungkinkan apa? Diberikan bimbingan, ada Eldeni. Diberikan bimbingan atau pelatihan. Nanti anak-anak yang contohnya ada tadi yang masih, Miss saya mau ingin bergabung saja, belum ada keahlian dalam hal ini, maka dia perlu bimbingan, ya, bimbingan dan pelatihan. Maka pada minggu tematik ini kita coba dibimbing lewat ahli dengan mendatangkan guru tamu dan juga berdasarkan pengalaman dari Miss dan Mister yang ada di sini. Ya, coba kita bimbing. Solusi ini bisa enggak ya? Ini masih beberapa. Kira-kira ada lagi enggak?
Solusi yang memungkinkan. Ya, memperbanyak praktek dalam berekspresi, dalam drama. Oke, ini luar biasa ya. Jadi kalaupun kalian diam-diam di sana, Miss senang ada respon lewat chat ya. Memperbanyak praktek, ya. Terkadang anak-anak yang seperti Miss, jujur saja Miss itu bukan suka drama, tapi karena sebuah keharusan untuk berani, jadi Miss banyak praktek jadinya, ya. Jadi hidup dalam drama istilahnya. Tapi jangan sampai hidup dalam drama ya. Semuanya didramakan. Oke, sebentar Miss, ini HP Miss bunyi-bunyi. Oke, kira-kira solusi ini bisa untuk menyelesaikan. Ini masih kemungkinan, solusi yang mungkin, memungkinkan. Lalu pada terakhirnya nanti ini akan kalian jawab berdasarkan pengalaman-pengalaman selama minggu tematik ini. Solusi yang digunakan apa? Kira-kira nanti yang akan diberikan oleh Miss atau guru tamu atau Mister di sini kira-kira solusinya apa? Untuk memecahkan masalah ini. Ya, untuk memecahkan masalah ini berekspresi dalam drama. Kira-kira solusinya yang tepat nanti apa? Itu kalian dapat jawab berdasarkan pengalaman dalam minggu tematik ini. Kira-kira apa? Kita sekarang berangan-angan, berandai-andai ya. Kira-kira latihan karena bagi kita suatu hal yang baru. Jangankan bagi anak-anak, bagi Miss Tiur yang sudah lama ikut, kurang lebih Miss sudah bergabung dengan bahasa Indonesia itu 4 tahun yang lalu, 5 tahun. Ya, 4 tahun yang lalu Miss ikut kuliah, sudah ada tentang bagian sastra ini, walaupun tidak secara mendalam diajari di waktu Miss kuliah. Tapi baru kali ini Zoom aja Miss kenal setelah mengajar di SMP Tunas Dau. Ya, dulu di kampusnya Miss sempat bulan-bulan terakhir Miss semester terakhir Miss ikut pembelajaran online. Jadi Miss ini lulusan corona ya, tahun pertama lulusan corona. Jadi hal yang baru melalui Zoom. Mister nanti kira-kira seperti apa ya pementasannya lewat Zoom? Ya, masih pertanyaan. Mungkin bagi anak-anak, kira-kira seperti apa ya? Kalau mungkin Grady, Lingga, Yesaya, lalu Elda dan lain sebagainya mungkin pernah melihat contoh drama lewat video atau pementasan secara langsung. Belum ada Miss yang lewat Zoom atau aplikasi yang lainnya. Nanti kita coba latihan. Ya, lalu juga bimbingan berdasarkan bimbingan dan masukan dari guru tamu dan guru pembimbing. Sebentar. Ya, kira-kira solusi itu nanti yang akan kemungkinan. Ini Miss masih berdasarkan mungkin seperti ini, walaupun di sini ada kemungkinan solusi yang digunakan. Nanti kita lihat solusi ini benar nggak digunakan atau solusi apa nanti yang akan ditawarkan. Oke, tahap keempat pengembangan solusi. Ya, dari sini udah ditentukan solusinya, lalu pengembangan. Produk yang dihasilkan adalah berupa video. Contoh ya, video pementasan drama secara online. Jadi dramanya yang dibuat dengan secara online. Jadi hasilnya adalah video pementasan drama online gitu kali ya. Drama online. Kira-kira mungkin ini produknya. Dan lain sebagainya. Nah, sekarang analisis produk.
Ya, kekuatannya apa? Anak peserta didik ya. Peserta didik ini jadi kekuatan kita. Karena apa? Peserta didik memiliki niat dan minat yang besar untuk bergabung dalam pementasan. Ini salah satu hal yang terpenting anak-anak. Kalau sama aja contohnya gini. Orang yang sudah pengalaman. Dulu Miss itu ada pentas drama di perkuliahan kalau nggak salah semester 5 apa 6 ya. Nah, waktu itu ada orang yang sudah ahli. Bahkan dia sudah ikut bagian teater, ada kelompok teater di kampus, dia sudah ikut. Tapi karena dia nggak ada minat, hancur semuanya. Ya. Sampai kita merasa, anak ini lo pintar sebenarnya dalam bagian drama, tapi kok saat dia pementasan, kok nggak ekspresif dan lain sebagainya. Ya, yang pertama kekuatan kita, kalian menyukai dulu, ada minat, ada niat, ya. Lalu kedua, sudah pernah ikut pementasan drama di sekolah, di tempat tertentu lah ya, entah di gereja kah, entah kelompok contohnya ada wilayah-wilayah tertentu, sudah pernah ikut pementasan. Itu adalah kekuatan kita. Kelemahan, mungkin beberapa belum menerima atau mempelajari ya, bukan mempelajari mengenai drama. Jadi kita buat drama, padahal anak-anak belum tahu apa itu sebenarnya drama. Ya, drama itu apa itu sebenarnya sih? Cara berdrama itu seperti apa? Dan lain sebagainya. Itu, ya, itu kelemahannya mungkin. Lalu mungkin kelemahan yang kedua adalah karena drama disajikan secara online. Ini hal yang baru. Ini adalah hal yang baru karena pandemi, akhirnya kita ada kesulitan harus membuat drama secara online. Bisa jadi, maaf, ini penulisan salah. Oke, itu kelemahan mungkin. Yang nanti ini akan sesuai dengan pengalaman anak-anak. Ini masih andai-andai dari Mistiur, kira-kira nanti yang kamu isi seperti ini. Nanti contoh kekuatan, kelemahan, peluang nanti bisa lebih dari 1 poin. Oke, ini masih 1 poin yang Miss buat, kadang 2 poin. Kalian silakan sebanyak-banyaknya, itu akan lebih baik. Peluang, kira-kira peluangnya apa? Ya, kira-kira peluang yang akan kita dapatkan. Oke, peluangnya adalah kegiatan ini dijadikan pengalaman dalam berdrama, gitu ya. Atau bisa membuat drama secara online. Oh, berdasarkan ini ya, kejadian-kejadian ini, oh, sekarang saya punya peluang ya. Oh, rupanya kalau dari dulu ya, sebelum pandemi, kegiatan pementasan drama dilakukan secara tatap muka. Oh, sekarang ada peluangnya. Oh, saya sudah tahu ya, berdasarkan nanti pemaparan materi dari guru tamu, dari Miss atau dari Mister, oh ada peluang ya.
Nah, anak-anak kalau kita bicara ekonomi dari kegiatan drama ini, wah, dan ditanya, seperti kalian nonton sinetron-sinetron, ya, stasiun televisi tertentu, apalagi yang dia dalam contoh film, ya, film sinetron Indonesia, ya, contoh sinetron Indonesia yang bikin emosi. Masih jauh mobilnya tapi bisa kena tabrak. Ya, gitu ya. Duh, mobilnya itu masih di sana. Masih bisa kita makan. Tapi ya itu bagian dari drama juga ya. Nanti kita lihat, coba nanti silakan tanyakan kepada guru tamu ya. Kira-kira ini dan lain sebagainya bisa nggak dikatakan sebagai drama. Ya. Atau saya pernah dapat sebuah kata seperti ini. Bumi ini adalah panggung sandiwara. Sandiwara itu sangat dekat hubungannya dengan drama. Ya. Panggung ini adalah panggung sandiwara dan pemerannya adalah kita sendiri. Katanya seperti itu. Itu seorang sastrawan yang mengatakan. Jangan sampai hidup kita penuh dengan drama, ya. Oke, selanjutnya ancaman. Jaringan yang kurang. Jadi nanti kalau kita mau buat optimal. Kalau mau membuat pementasan namanya juga kita secara online ya pastinya jaringan menjadi hal yang penting. Lalu yang kedua, kira-kira apa lagi ancaman yang muncul? Ya kira-kira seperti ini ya. Lalu Miss kira hanya ini aja sih sebenarnya. Ya, kalian menurut Miss sudah ahli lah ya, sudah bisa. Untuk tingkatan seperti kalian nanti menurut Miss sudah bisa. Nanti kita coba-coba. Contoh ekspresi marah ya. Bagaimana ekspresi marah, bagaimana ekspresi dalam keadaan senang dan lain sebagainya. Ya, lalu bagaimana? Karena tadi dikatakan ini entrepreneur ya, yang menjadi visi misi dari Tunas Daud, ini harus punya peluang jual. Nah, kita mau promosikan lewat apa? Instagram, kita yang megang. Instagram SMP Miss yang pegang, kita promosikan di sana, ya. Instagram, YouTube. Langsung penghasilan kita di atas rata-rata. Ya. Oke, Instagram, YouTube, sosial media yang lain. Kira-kira di situ peluang untuk kita mempromosikan atau lewat poster ya, poster, iklan dan lain sebagainya. Tahap yang terakhir, kegiatan refleksi. Nah, berdasarkan pengalaman Anda selama bergabung dengan kelompok sastra dan dalam kegiatan minggu tematik, kira-kira apa? Awalnya saya tidak suka berdrama, tapi setelah diajarkan oleh guru tamu dan Miss dan pembimbing lainnya, saya menjadi ini dan lain sebagainya. Oke? Kira-kira seperti itu nanti yang kalian sampaikan di pengalaman. Namanya refleksi. Ya, berdasarkan pengalaman kalian, bagaimana? Apa yang kalian dapatkan? Ya, kalian ceritakan di sana. Kondisi awalnya seperti apa? Yang kamu dapatkan apa, sehingga pada yang terakhir kamu jadinya seperti apa. Lalu karakter, pengalaman karakter, pengembangan karakter. Pengembangan karakter apa yang kamu alami. Jadi orang yang contoh, ini karena terdiri dari beberapa angkatan, ya. Biasanya memang perbedaan golongan itu ada. Nah, di sini jadi peduli. Jadi contohnya tadi Lingga tidak kenal dengan adik tingkatnya kan. Akhirnya adik tingkatnya bertanya di grup dan dia memberikan masukan. Akhirnya peduli. Oh, akhirnya timbul karakter peduli dalam dirinya. Atau disiplin. Ya, karena berdrama ini tidak bisa sembrau anak-anak. Ya. Memang tidak terlalu menjadi hal yang paling besar mengenai talenta, ya.
Contoh talenta itu berarti sudah ada dalam dirimu sejak dulu, ya. Tapi yang paling diutamakan itu adalah prinsipnya, ya. Prinsip dalam dirimu gimana? Ada orang yang sudah punya talenta itu, kayaknya kalau dia masuk mengikuti suatu pementasan, sepertinya dramanya hidup langsung seperti keadaan yang sebenarnya. Sampai kita nggak bisa membedakan mana drama, mana kehidupannya dia yang sesungguhnya. Sepertinya saat dia pementasan seolah-olah hidup sebenar-benar terjadi gitu. Mantap sekali kalau dia yang. Tapi karena suatu saat, suatu ketika dia sudah punya talenta, tapi dia tidak konsisten, tidak peduli, ya, lalu tidak disiplin, nah, pasti hal-hal seperti ini nanti akan menghilang, ya, talentanya itu bisa hilang. Tapi orang yang contohnya stabil, bukan disiplin, ya, orang yang disiplin pasti suatu saat akan timbul talenta yang baru. Contoh, ya, contohnya adalah Mistiur nih. Mistiur nggak ada kemampuan dalam drama gitu ya. Tapi karena Miss mau belajar, mau berlatih, disiplin, kreatif, pantang menyerah, akhirnya timbul talenta baru. Yang awalnya cuma berani bernyanyi di kamar mandi, mulai berani berdrama dalam kegiatan sekolah. Nanti dari sana ada pengalaman, baru nanti ikut pementasan antar pulau, ya, antar pulau. Antar provinsi, sampai pada akhirnya kalian dipilih tuh salah satu sinetron luar negeri, Ganteng-Ganteng Serigala contohnya, ya. Oke, itu kira-kira tentang LK, ya, lembar kerja kurang lebih nanti seperti ini. Nah, anak-anak nanti kalian kerjakan per tahap. Jadi besok tahap 1 itu udah harus kamu kerjakan, lalu simpan dulu, jangan hilang ya. Buat namanya, jangan lupa ya. Jangan lupa biar hari kedua, tahap kedua kamu tidak mengulang tahap pertama lagi. Paham? Paham anak-anak? Yang paham kasih reaction dulu. Oke. Jadi nanti nggak ada lagi Miss dengar, Miss tahap pertama kemarin punya saya simpan, lupa Miss, nggak tahu disimpan di mana, di lemari kah atau di mana gitu. Jadi kalian kerjakan ini langsung saja, tidak usah di print ya. Jadi kalian selesai, nanti ada jadwal-jadwal untuk pengisian LK, silakan kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, disimpan. Ingat, kalau kamu bagian kakek nenek-nenek ya, yang pelupa kayak gitu, ya silakan ditulis di note atau di HP ya, dimanapun yang kira-kira bisa membantumu mengingat. Ya, contohnya LK saya simpan di data C atau di lemari kah atau di mansuk atimu. Intinya jangan sampai lupa. Sampai pada terakhir nanti ada apa namanya? Yang jadwal kita terakhir ada presentasi. Nanti ada presentasi, setelah presentasi itu ada masukan dari Miss atau dari Mr. Robi. Nanti ada revisi sampai pada pengiriman LK ke LMS Tunasdal. Kalau kita sepertinya nanti tidak usah ke LMS karena kita gabungan dari beberapa grade, jadi nanti kita semuanya kita pakai lewat grup, ya, lewat grup sastra yang ada di WhatsApp. Oke, kira-kira sejauh ini apakah ada yang mau bertanya? Kalian tidak tidur kan? Ini open kameranya dulu. Miss, ini Ya. kan total kan tahapnya ada 5 tahap ya, Miss. Berarti kalau kita ngerjain itu 1 tahap 1 hari, Miss, itu nanti di tahap 5 terakhir itu kan hari Jumat, sedangkan kita presentasinya hari Jumat, berarti gimana dong yang itu, Miss? Oke, nanti coba Miss lihat dulu. Berarti
pengerjaan LK itu hari Selasa, Rabu nggak ada ya. Selasa dan Kamis. Selasa dan Kamis karena oke. Lalu hari Jumat 3 hari. Ya, 3 hari. Jadi nanti contoh, Miss coba share lagi. Kira-kira nanti mana yang bisa kamu kerjakan dalam 1 hari bisa langsung 2 tahap karena saling berhubungan. Ya, contoh tahap pertama ya. Karena bunyi KD dan temanya kan sudah tetap nggak bisa diubah lagi. Jangan kalian ubah ya, karena itu adalah dasar kita. Tahap 1 dan tahap 2 mungkin kamu kerjakan di hari Selasa. Ya, tahap 1 dan 2. Lalu tahap ketiga bolehlah dikerjakan di hari Kamis, 3 dan 4 mungkin ya. Iya, 3 dan 4 di hari Kamis. Lalu di hari 5 itu hari Jumat. Itu tinggal refleksi saja. Oke, gitu ya Gradia. Oke, Grady, yang lainnya? Oke. Ada lagi? Ayo silakan dulu di open kameranya. Oke, waktunya sudah. Ya, silakan di open kameranya, anak-anak. Boleh open kamera? Atau kalian sedang berdrama tidur? Ya, Miss tadi saya lagi saat Miss menyampaikan cara pembuatan, apalagi kelas Miss kelas 8 dan kelas 9. Miss ini kan sudah dari tahun ke tahun gitu ya. Jadi rasa penasaran itu mungkin sedikit menghilang ya. Sudah biasa gitu ya. Ya sering. Jadi yang pengen tahu itu rasa ingin tahu hanya Grady contoh ya. Karena anak-anak yang lain sudah sering. Bahkan masih ada Miss punya saya tahun lalu gitu. Ya, masih ada LK saya tahun lalu. Tinggal tambah-tambah nanti dan kurangi sedikit gitu. Ini Grady dari 0 masihan ya. Oke, ini siapa nih? Ya saya open dulu. Ya saya ada dirimu? Nggak bisa di open, Miss. Kenapa nggak bisa di open? Nggak tahu tiba-tiba gelap dia gini. Duh, sayang-sayang dong itunya kameranya. Oke, sebentar Miss lihat. Nah, kita habil nanti terakhir. Oke, kita selesai kegiatan itu jam 11. Wih, cepat pulang. Bukan pulang ya. Cepat selesai kegiatan pembelajaran nih. Lah kalian bicara gitu, tak apa gitu. Jangan terlalu formal sekali. Ya. Oke, baik. Sudah jelas mengenai LK? Sudah, Miss. Sudah? Oke, nanti tinggal tugas kita. Nah, ini ada tugas kita yang penting. Ini punya kita bersama-sama dan mari kita sama-sama saling memikul ya. Bukan kalian suruh untuk mengangkat Miss karena kalian mungkin nggak bisa. Nah, nanti ada adik tingkat kita, itu Naomi ya, ada adik kelas 7. Jadi mohon kita sama-sama membantu dia untuk mengerjakan LK. Komunikasi lewat LMS semua grup ya. Oke? Jadi kalau ada pertanyaan di sana, kalau kira-kira kalian itu pertanyaan mengarahkan ke kita semua bukan ke Miss atau Mister, silakan boleh berpendapat ya. Ini salah satu upaya atau langkah untuk kita berekspresi lewat kata-kata, bukan hanya pada mimik wajah dan lain sebagainya. Oke, anak-anak? Oke, Miss akan akhiri di sini sampai kepada Miss akan serahkan ke Mr. Robi untuk menutup supaya kalian bisa berkegiatan yang lain. Oke, thank you. Terima kasih anak-anak. Kita sama-sama
berekspresi lah ya untuk 1 minggu ke depan. Dah, God bless you all. Ya, oke, baik, ladies and gentlemen. Halo. Grady, sudah ada Grady, Elda, Lingga, Joseph, Jeremy, silahkan bergabung sebentar dengan menyalakan kamera sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Ya, Lingga, senyum sedikit, tidak apa-apa. Ya, oke. Ya, saya dengar suara Mister dari sana. Dengar, Mister. Good job, oke. Dan juga Robin, ini siapa yang namanya Robin ini? Tidak nyalakan kamera dia. Iya, oke. Baik, hari ini Naomi tidak dapat bergabung dengan kita. Hari ini Naomi tidak dapat bergabung dengan kita karena ada vaksin. Oke, pada akhirnya Mister mau menyimpulkan untuk hari ini bahwa kita sudah perkenalan tadi dan sudah dijelaskan terkait LK atau lembar kerja. Kelas 8 dan kelas 9 yang sekarang mungkin, bukan mungkin tapi pasti tidak, bukan menjadi hal yang baru. Oke. Jadi nanti setelah ini Mister akan share di grup kita terkait contoh, mungkin akan di-share contoh tahun lalu dan format yang akan digunakan tahun ini. Sekali lagi akan di-share di grup contoh LK tahun lalu bisa dipelajari. Lalu karena Mister lihat juga tidak jauh beda, tinggal mungkin mengganti formulasi kalimat dan lain-lain. Silahkan sepandai-pandainya kalian di sana. Lalu akan juga dikirimkan juga format untuk tahun ini. Jadi kamu mengisi di format tersebut ya. Mengapa? Jadi di format yang akan dikirimkan itu supaya kopinya itu tidak usah diganti-ganti. Ingat baik-baik, kalian mengerjakan di format yang nanti dikirimkan. Jangan buat format yang lain lagi. Ya, jadi nanti download contohnya, lalu download juga format yang akan di-share. Ya, oke. Jadi jangan khawatir, jangan takut dalam hal belajar, jangan khawatir, jangan takut, tetap semangat. Apabila ada kendala, jangan lupa segera menghubungi Mister ataupun Mistyur. Jangan lupa itu. Kalau ada kendala didiamkan sendiri, maka akan semakin menjadi masalah. Ya, jadi kalau ada kebingungan, silahkan ditanyakan. Ya, tetapi kalau bingung ini apa, misalkan, Mister saya bingung ini, saya lapar ini, Mister saya haus. Kalau itu jangan tanya ke Mister dan Miss ya. Oke, silahkan menghadap ke dapur masing-masing, di sana sudah disediakan. Ya, oke. Atau Lingga jangan nanti setelah ini jangan chat Mister. Mister saya bingung kok chat dia nggak balas. Itu jangan tanya ke Mister. Mister tidak tahu itu. Ya, oke. Jeremy Joseph kau juga jangan ini apa ya chat Mister ya. Ini tentang resep rahasia Krabby Patty ini apa? Oleh itu. Iya, jadi tetap semangat anak-anak. Jangan khawatir, jangan takut dalam pembelajaran. Apabila ada kebingungan sekali lagi, jangan sungkan-sungkan untuk tanya ke Mister maupun Mistyur. Untuk lembar kerja tadi mungkin dalam penjelasan oke lah, mungkin karena banyak lalu kalian mengalami kebingungan dan lain-lain. Selesaikan per tahap. Jadi sekali lagi nanti akan di-share contoh dan format. Jadi silahkan lihat di contoh lalu buka format yang sudah di-share, isi di situ. Satu persatu. Iya, satu persatu. Baik, itu saja yang dapat Mister sampaikan pada saat ini. Adakah yang ingin ditanyakan? Jeremy, Grady, Lingga, Elda, dan Yesaya, adakah yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Mister. Oke, ya tidak ada untuk hari ini. Baik, kita akan jumpa lagi besok. Jadi siap diri. Seperti biasa agenda setiap hari selama minggu tematik selesai jam 11 ya. Jadi selesai lebih awal. Oke, jadi kalian punya waktu luang di luar lebih banyak ya. Oke, baik. Sekali lagi tetap semangat,
Tuhan memberkati. Mari kita akhiri pertemuan kita kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya dengan berdoa. Mister minta kesediaan Lingga berdoa untuk kita. Silakan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Kami bisa menyelesaikan pembelajaran pembukaan minggu tematik ya Tuhan, dan kami sudah dijelaskan. Kiranya penjelasan tadi bisa kami ingat dan kami pahami dan kami bisa aplikasikan jika kami akan mengisi lembar kerja kami nanti. Terima kasih ya Tuhan, kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kiranya Kau berkati. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Lingga. Oh iya, Mister jadi ingat satu lagi. Grady tadi katanya masih ini apa ya. Tetapi Grady jangan khawatir, lembar kerja ini mudah. Mudah sekali. Ya, jangan berpikir sulit. Semuanya mudah. Sangat mudah. Kalau bahasa Balinya so easy. Kalau kayak gitu ya. Oke. Jadi baik, tetap semangat, tetap senyum, jaga kesehatan. Sampai jumpa di hari esok. Tuhan memberkati. Boleh live sekarang. Bye semua. Terima kasih Mister dan Miss. Terima kasih ya Lingga. Iya.